Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, wahai segenap ikhwan, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan dengan harta dan anak-anak, sehingga menjauhi zikir kepada Allah. Sesungguhnya zikir termasuk hal utama yang paling agung, amal taqarrub yang paling utama, dan wasilah yang paling dapat menghantarkan seseorang untuk usul kepada Allah. Pada ungkapan tersebut, diharapkan segenap ikhwan masuk ke dalam golongan yang banyak berzikir kepada Allah dan istiqomah dalam banyak berzikir, serta tidak terpengaruh oleh urusan harta maupun keluarga. Banyak hal utama dan amal taqarrub, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, zikir adalah yang paling agung. Banyak cara untuk wusul sampai pada Allah. Namun, zikir adalah cara yang paling tepat untuk wusul kepada Allah. Mengapa zikir itu istimewa dan lebih utama daripada amalan utama yang lainnya? Pertama, zikir adalah alat untuk membersihkan hati. Bila hati seseorang belum dibersihkan, maka merusak amal baik yang dilakukan. Bila kita sudah bersedekah, namun hati bersikap sombong, dan kita mengungkit-ungkit sedekah yang kita berikan, maka nilai sedekah kita bisa hilang. Bila kita berbuat kebaikan, namun kita dibiarkan terus hasud kepada orang lain, maka sikap hasud tersebut dapat membakar dan menghanguskan nilai kebaikan kita. Bila kita banyak berbuat kebaikan, namun kita sering bergibah, menggunjingkan keburukan orang lain, maka nilai kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita gibahi. Karena membersihkan hati itu lebih penting, dan caranya ialah dengan berzikir. Maka zikir ialah amalan yang paling utama. Untuk berzikir ada beberapa halangan, yaitu dunia yang dapat menghentikan seseorang untuk berzikir, orang-orang yang kebanyakan sibuk dengan kehidupan dunia dan jauh dari berzikir, syaitan yang mengajak untuk melakukan maksiat dan larangan Allah, serta nafsu yang mengajak untuk bersantai dan duduk diam tidak beribadah kepada Allah. Kedua, zikir adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Banyak nikmat Allah yang harus disyukuri, seperti mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa bekerja, dan hidung bisa bernafas. Zikir hendaknya dilakukan sebagai bentuk syukur nikmat. Iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Bila engkau berzikir kepadaku, maka berarti bersyukur kepadaku. Dan bila engkau melupakanku atau tidak berzikir kepada Allah, maka berarti telah kufur nikmat kepadaku. Demikian sabda Nabi SAW. Maka berzikir hendaknya istiqomah, baik dalam keadaan untung maupun rugi, dalam keadaan senang maupun susah. Ketiga, zikir itu seperti api dan cahaya. Api yang membakar sampah dan segala penghalang yang dapat memalingkan kita dari tujuan. Sifat sombong, hasud, ghibah,
dan penyakit-penyakit hati lainnya dibakar oleh api zikir, sehingga semakin berkurang sampai hilang dari diri kita. Zikir juga punya cahaya yang dapat menerangi segala perbuatan baik, pikiran, ucapan, dan perbuatan tidak salah jalan, sebab disorot oleh cahaya zikir. Dengan rutin berzikir, maka akan muncul cahaya akhlakul karimah dalam diri kita. Bakhil berubah menjadi dermawan, dendam dan marah berubah menjadi memaafkan, mengeluh berubah menjadi syukur, dan lain sebagainya. Keempat, zikir itu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu berpesan bahwa amal yang paling utama ialah menjaga hati dari melupakan Allah. Sebab hati yang melupakan Allah tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, baik secara langsung seperti ibadah sholat, maupun ibadah secara tidak langsung untuk mengupayakan kemajuan bangsa dan negara dalam berbagai bidang. Ibadah hanya dapat dilakukan oleh orang yang hatinya berzikir kepada Allah. Padahal ibadah, yakni menjalankan tuntunan syariat, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, merupakan buah dari ilmu, manfaat umur yang berharga karena usia yang kosong dari ibadah, merupakan kerugian dan tidak bermanfaat, bahkan berakhir pada kerugian. Ketaatan seorang abid dan kekayaan para wali Allah, yakni orang-orang yang makrifat pada Allah dan sifat-sifatnya, istiqomah dalam ketaatan, menjauhi maksiat, berpaling dari kesibukan, kelezatan, dan syahwat. Kelima, zikir itu taubat dan menghapus dosa. Dosa merupakan penghalang kebahagiaan. Dosa bisa mendatangkan murka Allah dan turunnya bencana. Zikir bisa menghapus dosa. Artinya, zikir bisa mendatangkan ampunan dan ridho Allah. Juga menjadi penolak bencana yang akan turun. Zunnun al-Misri radhiyallahu ditanya tentang taubat. Beliau menjawab, taubatnya orang awam dari dosa-dosa dan taubatnya orang khusus ialah dari kelalaian. Keadaan lalai dari zikir kepada Allah merupakan dosa yang halus dan tidak terlihat. Maka berzikir merupakan bentuk taubat dan menghapus dosa. Menurut Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, bahwa dosa itu ada 3 jenis, yaitu pertama, meninggalkan kewajiban kepada Allah, seperti meninggalkan sholat fardu, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Kedua, dosa kita kepada Allah seperti minum minuman keras dan memakan riba. Kita hendaknya menyesali hal tersebut dan memantapkan hati untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ketiga, dosa kita dengan sesama manusia. Dosa ini lebih beragam dan sulit. Ada dosa yang berkaitan dengan harta, jiwa, harga diri, dan agama. Bila dosa kita berkaitan dengan masalah harta seseorang, maka wajib mengembalikannya jika memungkinkan. Bila tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak punya atau kemiskinan, maka hendaknya memohon kehalalannya. Jika memohon kehalalannya juga tidak bisa, karena orang yang bersangkutan
telah tiada atau sudah meninggal dunia, maka hendaknya bersedekah atas namanya. Jika bersedekah atas namanya tidak bisa, maka hendaknya kita memperbanyak kebaikan, dan kebaikan kembali kepada Allah dengan tunduk dan sungguh-sungguh, baik lahir maupun batin, agar Allah meridhoi kita pada hari kiamat. Keenam, zikir merupakan alat untuk menguatkan iman. Hati kadang ragu dan goyah. Agar hati menjadi kuat, iman caranya ialah dengan memperbanyak zikir. Masalah kekayaan dan kepemilikan. Kadang kita terbujuk oleh hawa nafsu, maka kita harus mengupayakan agar hati menjadi stabil dan tidak mudah terpengaruh. Zikir pada asalnya ialah bebas atau selamat dari kelalaian dengan terus menghadirkan hati terhadap Allah. Zikir diawali dengan zikir lahir dalam pintu menuju Allah dengan zikir khafi. Dalam bermuamalah atau berinteraksi sosial, bergaul dengan sesama. Zikir dengan memandang bahwa segala perbuatan berasal dari Allah dan segala urusan berada dalam genggamannya. Dalam akhlak, zikir terhadap akhlak Allah sebagaimana disebutkan dalam Asmaul Husna, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, dan seterusnya. Dan rindu untuk berakhlak dengan akhlak Allah dan seterusnya.